Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imaya Tiana dari Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan menjelaskan tentang materi pengembangan media ICT berbasis Android bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar MI atau SD. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran ICT berbasis Android. Perlu kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini kita bisa menyebutnya dengan ICT atau Information and Communication Technology, di mana perkembangan ICT ini bergerak sangat cepat, salah satunya di negara Indonesia. Tentunya, percepatan pembangunan ini berdampak pada banyak bidang, yaitu salah satunya bidang pendidikan. Penggunaan atau integrasi dari ICT ini sangat memfasilitasi pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa, karena ICT ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara dinamis dan interaktif. Dan ICT ini pada zaman ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi semua kalangan, baik pelajar maupun mahasiswa ataupun pihak yang lainnya. Salah satu bukti nyata yaitu penggunaan smartphone, di mana tingkat perkembangan perangkat smartphone saat ini sudah semakin tinggi dan relatif murah. Hal tersebut sangat menjadi faktor pendukung penyebab penggunaan smartphone menjadi meningkat. Android merupakan salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai sistem operasi berbasis open source yang membebaskan pengguna untuk mengembangkan aplikasi. Android merupakan salah satu platform yang paling populer bagi ponsel di dunia. Dan lebih dari 190 negara di seluruh dunia menggunakan Android tersebut. Android merupakan salah satu sistem operasi mobile yang tumbuh paling cepat, di mana setiap hari lebih dari 1 juta perangkat Android diaktifkan di seluruh dunia. Menurut Putra dan Sujatmiko, media pembelajaran berbasis teknologi yang mulanya banyak digunakan dalam pendidikan yaitu mobile learning. Mobile learning ini merupakan teknologi terbaru yang dikembangkan dengan menggunakan media smartphone. Adapun platform smartphone yang paling banyak menarik perhatian siswa dan dapat dimanfaatkan dalam media pembelajaran adalah Android. Karena Android ini memiliki faktor keefektifan dan kemudahan dalam mengaksesnya. Adapun karakteristik media pembelajaran ICT berbasis Android yaitu di mana ICT ini memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi. Sebagai pelengkap pembelajaran yang ada, pembelajaran dengan berbasis Android memungkinkan penggunanya dapat mengakses materi, arahan, dan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kelebihan media ICT berbasis Android. Kelebihan media ICT berbasis Android yang pertama yaitu media ICT berbasis Android tidak hanya digunakan untuk anak-anak normal saja, yang artinya media ICT berbasis Android juga bisa digunakan pada anak-anak difabel atau disabilitas. Yang kedua yaitu tampilan visual, animasi, video, audio, dan warna-warni dapat diintegrasikan dalam sebuah aplikasi. Visualisasi interaktif dan sistematis disarankan juga sebagai aspek utama pengajaran untuk anak-anak autis untuk menarik perhatian mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan sistem pembelajaran visual dan audio tidak membebani kapasitas memori kerja anak normal dan autis yang bisa dikatakan terbatas. Sehingga multimedia interaktif dapat terbukti menjadi solusi yang bagus terutama untuk autis split attention. Dan selanjutnya yaitu secara umum, produk seperti game berbasis Android memiliki nilai baik dari keseluruhan aspek penilaian yaitu interface atau tampilan, kemudian tingkat kesukaran, dan keajekan program. Ada juga keberfungsian hyperlink atau tautan. Selanjutnya ada kecepatan interaktivitas dan fungsi yang muncul suara memiliki nilai baik dan sedang. Poin selanjutnya yaitu tentang kekurangan media ICT berbasis Android, yaitu secara keseluruhan, aplikasi yang terdapat pada Android yaitu bergaya drill and practice. Pada anak yang mempunyai tingkat keterampilan berpikir yang rendah, drill and practice mampu mendorong pembelajaran hafalan dan tidak dapat berkontribusi pada pemahaman konseptual yang lebih dalam tentang konsep-konsep tertentu.
Poin selanjutnya yaitu tentang manfaat media ICT berbasis Android, di mana pada manfaat yang pertama yaitu dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, mendorong pembelajaran independen maupun kolaboratif. Yang kedua yaitu membantu melawan hambatan dalam menggunakan ICT. Yang ketiga yaitu untuk menghilangkan bentuk formal dari pembelajaran, di mana dengan menghilangkan bentuk formal dari pembelajaran mampu membantu siswa tetap fokus dalam waktu yang lama dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang keempat yaitu pembelajaran independen mengakomodir siswa yang tingkat partisipasinya di dalam kelas rendah dan juga dapat meningkatkan motivasi internal siswa dalam belajar. Kemudian, ada penggunaan media pembelajaran berbasis Android memberikan gairah baru dalam belajar. Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa senang dan ketertarikan siswa selama proses pembelajaran berlangsung sehingga menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga manfaat dari media pembelajaran yang dikembangkan dapat langsung dirasakan oleh peserta didik tersebut. Adapun poin selanjutnya yaitu penerapan media pembelajaran ICT berbasis Android. Dalam penerapannya, tentu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengenalan program, di mana dalam membuat media pembelajaran harus memuat sebuah halaman perkenalan program atau informasi suatu program tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kontrol penggunaan program bagi pengguna, di mana pada kontrol penggunaan ini siswa harus memahami bahwa tombol ini untuk ini, tombol itu untuk itu, yaitu siswa memahami penggunaan setiap tombol yang ada pada Android tersebut. Yang ketiga yaitu sajian materi atau informasi, di mana pada sajian materi dan informasi tentunya harus terpaparkan secara jelas materinya tentang apa, informasi ini memuat apa, itu harus disampaikan secara jelas dalam penggunaan Android tersebut. Dan yang keempat yaitu ketersediaan bantuan, di mana pada aplikasi yang digunakan harus ada tombol bantuan apabila siswa melakukan kesalahan dalam penggunaannya, atau juga dengan adanya bantuan dari guru dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu akhir menutup program, di mana pada akhir menutup program ini perlu guru untuk memberikan apabila guru membuatkan aplikasi yang baru, aplikasi dari guru itu sendiri, maka guru harus menyantumkan tombol untuk keluar atau tombol untuk meyakinkan dia akan keluar atau masih tetap dalam laman tersebut. Tentunya hal-hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan karena perlu kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar perlu kita ketahui bahwasanya untuk siswa sekolah dasar memungkinkan sekali masih banyak tombol-tombol yang perlu untuk diawasi. Takutnya pada proses penggunaan tersebut malah terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Dan poin yang terakhir pada materi ini yaitu tentang keefektifan media ICT berbasis Android ini dalam penerapannya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran ICT berbasis Android sangat layak dan efektif untuk diterapkan, karena pada media ICT berbasis Android ini mampu menarik minat siswa dan memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami pembelajaran. Adapun pada media ICT berbasis Android ini tidak hanya satu atau dua aplikasi yang bisa digunakan. Sangat banyak opsi aplikasi yang bisa digunakan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran. Misalnya ada YouTube untuk memutarkan video interaktif pada siswa, kemudian ada WhatsApp yang dimana dalam WhatsApp tersebut guru juga bisa memberikan atau men-share materi, informasi, video dan lain sebagainya tentang pembelajaran. Dan banyak juga game edukasi yang bisa diterapkan pada siswa, di mana siswa akan sangat tertarik pada game tersebut karena pada usia tersebut anak masih suka bermain, dan mereka dengan game edukasi tidak hanya sekedar bermain, tapi bisa juga dengan belajar.
seperti itu. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.